sending it straight to heaven. Hai semua! Kita dari kelompok 6 proyek kelas 10A akan memperlihatkan ke kalian apa aja sih kegiatan yang kita lakuin pas jalannya proyek tentang hidup berkelanjutan ini. Terus ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu yuk. Halo, nama aku Safitri Baizindra Kiswara, biasa dipanggil Fitri. Dan saya Pandi Ramadhani, biasa dipanggil Pandi. Hai, aku Anissa Rama Anggraini, biasa dipanggil Nisa. Annyeong, aku Lutfi Dian Anggraini, biasa dipanggil Lutfi. Nah, udah kenal semua kan? Yuk lanjut ke inti videonya. Jadi berkaitan dengan tema proyek hidup berkelanjutan ini, kita menjumpai beberapa masalah mengenai sampah, khususnya cara masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk pemilahan sampah dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Kami menyadari adanya hal ini karena dari lingkungan tempat tinggal sekitar masing-masing dari kami, masyarakat dapat dibilang masih sangat awam dengan pengelolaan sampah. Banyak ditemukan pembakaran limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah pertanian, dan tumpukan sampah yang belum terorganisir di depan rumah warga maupun di pinggir jalan. Untuk membantu mengatasi permasalahan ini, kami memutuskan untuk mengadakan sosialisasi dengan adanya warga setempat mengenai pengetahuan dasar soal sampah dan cara mengelolanya. Kami melaksanakan sosialisasi di rumah salah satu warga yang bertempat di Gedangrejo, Karangmojo pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 14.33 waktu Indonesia Barat. Objek sosialisasi kami adalah warga setempat, khususnya ibu-ibu yang mengikuti kegiatan pengajian rutin setiap hari Kamis. Kami memilih ibu-ibu karena seorang ibu biasanya merupakan sosok yang mengelola segala macam keperluan rumah tangga, salah satunya penggunaan produk dan bagaimana mereka akan mengelola sampah dari produk itu sendiri. Mereka juga merupakan sosok yang berperan mendidik anak mereka soal keperluan rumah tangga. Jadi kami yakin bahwa pemahaman seorang ibu terhadap pemilahan sampah dan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik akan sangat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Materi yang kami berikan di sosialisasi kami mencakup pertama, pengertian sampah. Seperti yang kita tahu, sampah yaitu material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Yang kedua, ada jenis-jenis sampah. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu merupakan sampah yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat terurai secara alami dengan waktu yang singkat. Manfaat sampah organik adalah dapat dijadikan pakan ternak, biogas, bahan tenaga listrik, dan kompos. Contoh dari sampah ini yaitu sisa makanan, sisa bahan masakan, sisa pertanian, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengolah sampah organik? Nah, sampah organik bisa diolah dengan dijadikan kompos alami atau pakan ternak. Selanjutnya, jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati yang sulit terurai. Biasanya merupakan produk hasil buatan manusia. Sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Limbah sampah non-organik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, limbah keras yang berupa limbah yang bersifat tidak mudah dihancurkan karena mengandung bahan yang kuat, sehingga dalam menghancurkannya membutuhkan metode tertentu. Contoh limbah keras ini yaitu kaca, keramik, paku berkarat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada limbah lunak, yaitu limbah yang bersifat lunak atau lentur serta mudah dibentuk. Contohnya yaitu plastik, styrofoam, sedotan plastik, atau bungkus makanan cepat saji. Cara mengolah sampah anorganik dengan menerapkan sistem 3R, yaitu reuse atau menggunakan kembali produk yang sudah terpakai agar mengurangi sampah yang dihasilkan. Contohnya seperti menggunakan kembali botol sampo dan mengisinya dengan membeli produk isi ulang. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contohnya seperti produk sekali pakai seperti botol minum kemasan diganti menjadi botol minum
mendaur ulang, yaitu proses mengubah atau memanfaatkan sampah menjadi suatu produk baru. Mengolah dengan cara daur ulang ini paling menguntungkan karena bisa menambah nilai ekonomis. Contohnya, memanfaatkan daun air mineral menjadi tanaman. Untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat dalam memahami materi sosialisasi, kami berinisiatif untuk memberikan media berupa 2 kantong plastik yang sudah kami bagi menjadi 2 jenis, yaitu kantong plastik untuk sampah organik dan kantong plastik untuk sampah anorganik, yang kemudian akan kami bagikan kepada objek sosialisasi. Kantong plastik ini yang nantinya akan digunakan objek sosialisasi untuk membuang sampah dalam beberapa hari ke depan sebelum kami ambil kembali. Dengan demikian, kita bisa melihat apakah masyarakat sudah mampu melakukan pemilihan sampah sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Setelah memberikan kantong plastik kepada objek sosialisasi, 3 hari kemudian kami pergi menghampiri rumah masing-masing objek sosialisasi untuk mengambil kembali kantong plastik yang kami berikan, yang kini sudah berisi limbah rumah tangga dari masing-masing objek sosialisasi kami. Setelah semua sampah terambil, kami kemudian mengumpulkan sampah yang kami dapatkan ke rumah salah satu anggota kami, kemudian kami pilah. Setelah mengambil sampah di masing-masing rumah objek sosialisasi, kami juga melakukan pemilahan sampah di Pasar Wonotoro. Saat kami melewati Pasar Wonotoro tersebut, kami mendapatkan bahwa banyak dari penjual yang masih meninggalkan sampah mereka dan membiarkan berserakan di sekeliling pasar. Hal ini yang membuat kami berinisiatif untuk melakukan pemilahan sampah di sana. Saat semua sampah sudah terkumpul, baik dari masing-masing objek sosialisasi maupun sampah-sampah yang ada di pasar, kami kemudian memilah sampah-sampah tersebut. Kami memilah berdasarkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik kami manfaatkan menjadi pupuk kompos, sedangkan untuk sampah anorganik kami setorkan ke TPA atau tempat pembuangan akhir yang juga bisa menjadi nilai ekonomi bagi kami. Berdasarkan hasil pemilahan yang kami lihat, sebagian besar objek sosialisasi kami sudah bisa memilah maupun membedakan sampah organik dengan anorganik. Namun, juga masih ada beberapa yang kurang tepat dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Kompos adalah pupuk dari bahan organik yang mengalami pelapukan karena adanya interaksi dengan bakteri yang ada dalam bahan organik. Manfaat pupuk kompos adalah mengurangi sampah organik di lingkungan, dapat menyuburkan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia di lingkungan sekitar. Cara membuat pupuk kompos adalah: pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu sampah organik, karung, dan kotoran hewan yang sudah mengering. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam karung dengan urutan: pertama, masukkan kotoran hewan, kedua, masukkan sampah organik, ketiga, timbun dengan kotoran hewan. Kemudian, tutup atau ikat karung dengan tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimatun dari Dusun Warung, Gedangrejo, Karangrejo. Alhamdulillah, mudah-mudahan sosialisasinya tidak hanya ibu-ibu tapi adik-adik juga. Kadang kalau habis makan bangber nggak dipilih-pilih sampah organik, sampah anorganik. Padahal itu kan kalau anorganik itu merusak sekali, makanya kalau nggak ada plastik itu saya senang sekali. Kalau ibu-ibu sih ya kadang kalau baru diingetin masih ingat, tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang pengaji itu orang-orang salihah, insya Allah mereka ketika dikasih tahu sama kalian, mereka juga memberitahu anak-anaknya. Jadi kalau ada sampah pilih-pilih. Kalau saya ada manfaatnya. Pertama, kita kan misalnya kalau plastik dipilih. Kalau saya memang kalau di rumah sudah, kalau plastik saya bisa. Tapi saya bakar untuk masak atau kayu. Yang sampah organik karena punya ternak, seringnya untuk pakan ternak. Kalau pengalaman dan pembelajaran yang aku dapatkan dari adanya proyek dengan tema hidup berkelanjutan ini sih, itu lebih ke tentang pentingnya gimana kita mengelola sampah
dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita. Terus juga bagi lingkungannya itu pengaruhnya apa. Terus juga proyek ini menyadarkan aku kalau segala sesuatu tuh pasti punya nilai dan manfaat apabila kita bisa mengelola dengan baik. Pengalaman yang saya dapatkan dari adanya proyek yang bertemakan hidup berkelanjutan adalah mendapatkan pelajaran tentang pentingnya mengelola sampah dan membersihkan lingkungan. Serta proyek tersebut menjadikan saya lebih disiplin dan mandiri dalam melakukan suatu kegiatan. Pengalaman yang aku dapetin dengan adanya proyek bertemakan kehidupan berkelanjutan ini, yaitu menyadarkan aku akan pentingnya mengelola sampah untuk kehidupan kita di masa depan. Selain itu, proyek ini juga melatih untuk turut bekerja sama, membangun kekompakan, juga melatih bagaimana harus berinteraksi dalam masyarakat luas. Terima kasih. Pengalaman yang saya dapatkan dari adanya proyek dengan tema hidup berkelanjutan ini adalah dapat mengetahui dan berbagi ilmu pada orang lain tentang pentingnya mengolah sampah demi kehidupan selanjutnya. Selain itu, proyek ini juga membuat saya lebih percaya diri dengan adanya sosialisasi bersama masyarakat langsung dan juga bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Itu dulu ya dari kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Halo, nama Madani biasa dipanggil Padi. Hai, aku Anissa Ramang. Nungguin Padi di motor. Dan ini yang keren gitu toh. Apa sih? Si organik keren boleh lagi. ya kan keren. Wih, gue media saya. Jadi kita langsung aja. Bentar, tadi apa?